Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar. Saya adalah mahasiswa Prodi Fakultas Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah angkatan tahun 2025-2026 semester 1. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang persoalan hukum atau terkait dengan penegakan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya sekarang dilaksanakan, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makan bergizi gratis sesungguhnya adalah program pemerintah yang sangat mulia dan sangat penting, artinya bagi kehidupan dan kelanjutan masyarakat atau generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya, apalagi dalam rangka menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Tentu generasi-generasi sekarang perlu dipersiapkan sedini mungkin dengan segala macam kemampuan yang dimiliki, khususnya terkait dengan kesehatan dan kemampuan berpikir yang cerdas. Semua itu bisa tercapai apabila memiliki gizi yang baik bagi masyarakat sejak dari kandungan sampai lahir, tumbuh dan berkembang. Diberi dengan gizi yang baik, akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan akan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang semakin menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Akan tetapi, program makan bergizi gratis ini di dalam pelaksanaannya begitu banyak permasalahan, begitu banyak kontroversi yang terjadi. Kalau kita lihat sebenarnya program pemerintah awalnya, ide ini adalah dalam rangka mengentaskan stunting dan penanggulangan gizi buruk. Ini memang sangat baik, akan tetapi kalau kita melihat, mestinya yang disasar adalah kelompok-kelompok rentan yang terhadap gizi buruk tersebut. Tapi yang terjadi adalah malah seluruh anak-anak, baik pada usia TK, SD, SMP, SMA, bahkan kepada tingkat perguruan tinggi, itu akan direncanakan akan diberikan MBG. Nah, persoalannya adalah pada persoalan anggaran dan tata kelola pelaksanaannya. Kalau dengan kondisi ekonomi kita yang sangat terbatas sekarang ini, tentunya pemerintah harus membuat satu prioritas pelaksanaan anggaran ini. Tidak bisa secara keseluruhan dibiayai oleh pemerintah, tapi sebagian yang sifatnya mendesak. Karena bagaimanapun juga kondisi perekonomian negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita menghadapi resesi ekonomi yang disebabkan oleh peperangan di beberapa negara yang berdampak terhadap kelangkaan bahan bakar yang merupakan faktor pendukung perekonomian yang sangat dominan. Di tengah krisis yang seperti ini, pemerintah menggencarkan makan bergizi gratis yang diberikan kepada semua anak. Artinya adalah program ini tidak tepat sasaran, sehingga di dalam pelaksanaannya dengan anggaran yang begitu besar, yang pada tahun 2025 itu di awal dimulainya itu sudah mengalokasikan anggaran sekitar 71 triliun, dan pada tahun 2026 ini dengan mengalokasikan anggaran sekitar 300 sekian triliun, itu adalah angka yang sangat besar. Kalau kita sebenarnya merinci sesuai dengan kebutuhannya saja, anggaran ini bisa kita efisiensikan. Ya, dalam artian begini, berdasarkan data penduduk yang rentan terhadap gizi buruk berdasarkan riset dari survei Badan Gizi Indonesia, pada tahun 2022 itu hanya ada 21, sekian 6% penduduk
atau bayi balita yang rentan terhadap gizi buruk. Artinya, kalau pemerintah mau mengintervensi kondisi anak-anak yang mengalami gizi buruk ini, berarti hanya terhadap 20-an sekian persen, tidak terhadap seluruh masyarakat. Nah, inilah yang kita lihat menjadi sumber daripada permasalahan yang kisruh terus berjalan sekarang ini. Karena dihitung seluruh anak TK, ibu hamil, anak SD, anak SMP, anak SMA, termasuk semua perguruan tinggi dihitung. Padahal di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka itu tidak terpapar kondisi yang seperti di awal yang kita bicarakan adalah mengalami permasalahan gizi buruk, mengalami ketidakmampuan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan gizi mereka, sehingga mereka mengalami kondisi gizi buruk, bahkan ada yang stunting. Tidak semua. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan sekarang akan dialokasikan sama rata, sehingga yang terjadi kita lihat adalah pemborosan yang nyata. Kita lihat di sekolah-sekolah begitu banyak makanan yang hanya terbuang percuma, tidak dimakan oleh anak-anak. Karena kenapa? Mungkin satu sekolah ada yang jumlah anak yang tidak mampu atau kurang mampu lah, katakan demikian, hanya mungkin kurang dari setengah, mungkin hanya 20%, 30%. Atau pada sekolah lain memang persentasenya cukup tinggi, mungkin sampai 70%, akan tetapi jumlah siswanya sedikit. Nah, ada pada sekolah-sekolah besar, khususnya di kota-kota, di sekolah-sekolah perkotaan, itu persentasenya jumlah siswanya kecil, jumlah siswanya banyak, tetapi persentase yang mengalami gizi buruk yang perlu kita intervensi itu juga sedikit. Artinya bahwa, dan ini diketahui oleh pemerintah sesungguhnya, tidak semua siswa anak sekolah itu perlu kita intervensi dengan tambahan makanan bergizi, karena sesungguhnya mereka mampu. Sehingga dengan demikian, apabila dilakukan secara cermat, dihitung secara cermat, maka sesungguhnya ada banyak penghematan yang bisa diciptakan daripada mengalokasikan anggaran begitu besar terhadap makanan bergizi gratis ini. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya kan pemerintah tidak mungkin tidak memahami persoalan ini. Nah, kenapa dilaksanakan? Tentu kita di sini ada tanda tanya. Bisa jadi di sini menjadi mens reanya. Karena kenapa? Ya, kalau hanya terhadap yang kita katakan tadi, berdasarkan data yang ada hanya 21,6% yang perlu kita intervensi secara gizi yang kurang gizi, itu hitung-hitungannya nilai proyeknya kecil. Akan tetapi kalau kita menghitung terhadap seluruh siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, tentu jumlah alokasi anggarannya sangat besar. Nah, inilah yang bisa kita curigai menjadi latar belakang kenapa mereka menghitung seluruhnya. Karena harus menciptakan proyeknya dengan jumlah yang besar. Yang kedua, sebenarnya di dalam pelaksanaannya, kenapa harus diserahkan kepada kontraktor, kepada vendor, kepada pengusaha? Sesungguhnya di setiap sekolah-sekolah itu sudah terdapat atau sudah ada tersedia kantin-kantin yang sudah sejak sekolah itu berdiri. Kantin itu sudah mampu memenuhi kebutuhan makan minum daripada anak tersebut. Nah, cuma persoalannya mungkin ada beberapa siswa 20-30% yang tidak ke kantin karena tidak memiliki uang, tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk berbelanja. Nah, inilah yang perlu diintervensi. Perlu dilakukan pendataan yang baik. Mana yang perlu diintervensi pemerintah dengan kondisi perekonomian terbatas ini, mana yang tidak perlu. Karena jangan sampai justru menimbulkan hanya mubazir. Dan ini adalah kerugian negara. Nah, kerugian negara yang kalau dibiarkan secara terus-menerus, ini berarti ada pembiaran terhadap suatu pelanggaran hukum. Ini pasti ranahnya pidana terhadap itu saja.
Belum terhadap penyalahgunaan anggaran yang memang sudah jelas-jelas seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ketua Badan Gizi Nasional bersama 2 orang wakil ketuanya semuanya ditangkap oleh kejaksaan karena disinyalir atau diduga terlibat dengan tindakan korupsi. Bahkan informasi yang kita terima tidak tanggung-tanggung, mencapai 1 miliar per hari. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau kaitkan sesungguhnya dengan Undang-Undang Nomor 2, dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang tindak pidana korupsi. Bahkan pelaku korupsi ini, karena mereka bisa dikategorikan sebagai kejahatan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan mereka bisa diancam dengan hukuman mati. Karena kenapa? Kalau pemerintah mendalilkan bahwa sesungguhnya makanan bergizi kekurangan masyarakat atau siswa atau anak-anak generasi kita ini banyak mengalami gizi buruk, dan gizi buruk ini merupakan ancaman serius bagi generasi kita ke depan, artinya bahwa ada persoalan darurat di sini. Nah, ingat, di dalam undang-undang, apabila ada yang mencoba atau melakukan tindak korupsi dalam hal program penanganan kedaruratan, itu diancam dengan hukuman mati. Nah, ini terhadap pelaku korupsi yang sudah terjerat sekarang ini, baik ketua maupun 2 orang wakil ketuanya, dan terus kasus ini berkembang, masih bertambah terus yang bisa terjerat dengan kasus-kasus aliran dana dari korupsi MBG ini masih terus berkembang dan terus diselidiki. Ini semakin banyak yang akan terjerat, dan belum sampai ke daerah. Begitu banyak masifnya korupsi di MBG ini, dan pemerintah masih terus bersikeras untuk melanjutkan program ini. Nah, ini menurut hemat kami, ini harus dicermati, dan kami menghimbau kepada pemerintah, sesungguhnya ini jangan dilanjutkan. Dalam artian, perlu ada moratorium terlebih dahulu untuk mengkaji lebih baik bagaimana teknis pelaksanaannya sebenarnya, sehingga bisa kita tepat sasaran, kemudian tepat anggaran, efektif, efisien, sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan barang jasa yang sebenarnya. Dan dari program pemerintah ini sesungguhnya tidak menjadi beban daripada perekonomian negara. Kalau kita lihat sekarang ini, perekonomian negara menjadi terganggu. Di daerah-daerah mengalami pemotongan anggaran sampai dengan 20-30% transfer pemerintah pusat ke daerah akibat adanya efisiensi yang pengalokasiannya terhadap makan bergizi gratis. Artinya bahwa ada banyak program-program pemerintah di daerah, program-program mungkin pembangunan infrastruktur, sekolah, jalan, jembatan, dan sebagainya tertunda karena dengan adanya efisiensi anggaran yang dialokasikan kepada makan MBGI, makan bergizi gratis ini, yang ternyata juga tidak tepat sasaran juga. Karena kenapa? Ya itu tadi yang kita katakan tadi, diberikan makan gratis ini kepada semua siswa yang sesungguhnya tidak perlu, karena mereka kaya, mereka mampu, mereka atau katakanlah tidak memiliki persoalan dengan persoalan gizi atau persoalan makan yang minum sehari-harinya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Belum lagi kualitas makanannya, ya, kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak ini. Karena tadi di dalam perjalanannya tadi, mata anggaran ini yang sudah banyak dikorup, ya, dari anggaran yang ditetapkan saja secara aturan itu wajar, seperti yang demikian video yang kami sampaikan terkait dengan penegakan hukum, khususnya terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengkajian kembali lebih komprehensif, sehingga program ini
dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, yaitu memberantas stunting, gizi buruk, dan siap menyambut Indonesia Emas 2045 dengan anak yang sehat, cerdas, dan penuh dengan semangat juang yang tinggi menghadapi persoalan yang semakin kompleks ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.